Laut Cina Selatan kembali memanas. Dan kali ini, bukan Malaysia, bukan Filipina, tapi Vietnam. Kapal Cina Coast Guard kembali unjuk gigi, melintasi, memotong, bahkan menabrak jalur patroli negara lain di zona ekonomi eksklusif mereka sendiri. Tak peduli bendera, tak peduli ideologi, tak peduli wilayah siapa, tabrak bos. Ironisnya, yang dihadapi Cina kali ini adalah Vietnam, sesama negara komunis. Artinya satu, urusan perut negara, tidak kenal kiri atau kanan. Jejak CCG di zona ekonomi eksklusif Vietnam. Data pelacakan maritim menunjukkan kapal China Coast Guard bernomor 4203 bergerak agresif di perairan yang secara hukum internasional masuk zona ekonomi eksklusif Vietnam. CCG 4203 bukan kapal kecil. Ini kelas raksasa, berbobot belasan ribu ton, lebih besar dari banyak kapal perang ASEAN. Di jalurnya, tampak Kiem Ngu, kapal pengawas perikanan Vietnam, dipaksa mengalah jalur, dipotong haluan, bahkan dipaksa keluar area. Ini bukan patroli biasa, ini aksi dominasi terang-terangan. Taktik khas CCG, bukan perang, tapi paksa. Cina tidak datang dengan kapal perang. Mereka datang dengan CCG dan Maritime Militia. Kenapa? Karena ini adalah perang abu-abu atau Grey Zone Warfare. Tidak memicu perang terbuka, tidak bisa langsung dibalas militer, tapi cukup untuk melumpuhkan kehadiran negara lain. Vietnam dipaksa memilih. Melawan berarti eskalasi, mundur berarti kehilangan fakta lapangan. Dan Beijing tahu betul, ASEAN lemah di respon kolektif. Vietnam bukan negara lemah, tapi tetap terdesak. Jangan salah, Vietnam punya sejarah berdarah melawan China. Tapi di laut, realitanya keras. Jumlah kapal CCG Cina jauh lebih banyak. Ukuran kapal jauh lebih besar. Didukung armada milisi sipil bersenjata. Satu kapal Vietnam bisa dikeroyok. Cina Coast Guard, kapal riset, bahkan kapal nelayan milisi. Ini bukan duel, ini pengeroyokan terstruktur. Sesama komunis, tapi saling sikat. Inilah bagian paling telanjang dari geopolitik. Cina dan Vietnam sama-sama negara partai tunggal, sama-sama berideologi komunis, sama-sama anti-hegemoni barat. Tapi saat bicara energi, gas, perikanan, dan jalur laut strategis, ideologi mati, kepentingan hidup. Laut Cina Selatan bernilai triliunan dolar, menjadi jalur perdagangan global, menyimpan cadangan energi raksasa, dan Cina berkata tanpa kata, siapa kuat dia ambil. Pesan terbuka untuk ASEAN. Aksi CCG di Vietnam ini bukan insiden lokal. Ini pesan ke seluruh ASEAN. Hari ini Vietnam, besok Filipina, lusa Malaysia, dan mungkin Indonesia, tinggal tunggu giliran. Cina sedang menguji siapa yang berani bertahan, siapa yang cuma protes, dan siapa yang siap kehilangan zona ekonomi eksklusif pelan-pelan. Pelajaran keras untuk Indonesia. Indonesia tidak terlibat konflik klaim, tapi punya zona ekonomi eksklusif di Natuna. Dan pola ini sudah jelas. Awalnya patroli, lalu penelitian, lalu nelayan, kemudian China Coast Guard, dan akhirnya klaim de facto. Jika negara tidak hadir secara fisik dan konsisten, hukum internasional tidak akan menolong. Realita pahit Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan bukan soal siapa benar, tapi siapa berani hadir dan bertahan. Vietnam hari ini merasakan apa yang selama ini dialami negara ASEAN lain. Dan Cina kembali membuktikan, kami tidak peduli zona ekonomi eksklusif siapa. Kami peduli siapa yang bisa kami dorong keluar. Jika hal seperti ini terus terjadi, satu hal jelas. Laut Asia Tenggara sedang dipaksa tunduk oleh kekuatan, bukan hukum.